Bang, ada alasan nggak kenapa abangnya ambil magang, nggak ambil Tokutei Gino? Oke, alasannya adalah karena orang tua gue tidak memiliki kemampuan untuk kebiayain gue buat kerja ke Jepang. Dan waktu itu gue tuh kerjanya serabutan, gue kerja kayak jualan gorengan, terus gue di catering gitu ya, angkat-angkat benda berat, terus gue ngeswell juga, ya pokoknya serabutan gitu. Akhirnya ada saudara dari ibu gue datang menawarkan, ini si Sanjay karena nggak mau kuliah gitu kan, kerjanya serabutan, saya bantu aja untuk cari pekerjaan gitu. Dan waktu itu di posisi gue yang saat itu ya, kayak wah opportunity nih gitu ya. Alhamdulillah nih saudara gue tiba-tiba baik banget nawarin dia, gue oke aja, gue gas gitu. Dan di posisi itu bukannya gue nggak mau kuliah, tapi gue juga ngelihat keadaan orang tua gue, apakah orang tua gue mampu untuk ngebiayain gue yang kuliah. Di sisi lain gue juga sadar atas kemampuan gue kalau gue itu tidak begitu pintar di akademik. Nah sebaliknya kalau misalnya di fisik atau organisasi itu baru gue bisa. Singkat cerita akhirnya gue masuk di LPK di Jawa Tengah, terus gue ikut seleksi IM Japan di Jawa Tengah. Nah waktu itu sebenarnya untuk ikut seleksi di Jawa Tengah itu nggak bisa ya teman-teman, karena udah ada jatahnya per provinsi masing-masing. Cuman guanya suka nekat aja gitu. Karena buat gue kayak nothing tulus gitu, kalau misalnya ada opportunity, kesempatan gitu kan, ya gue gas aja walaupun gagal pun nggak apa-apa, karena yang gue kejar itu adalah experience-nya. Dan ketika gue memutuskan untuk ikut itu, gue udah jelasin sama saudara gue kalau gue seberapa keras gue mencoba, gue pasti gagal di sini. Kenapa? Karena gue bukan asli orang Jawa Tengah. Alhasil gue gagal dan gue tahu salah gue di mana. Gue pulang lah ke rumah saudara gue, kena kultum saudaraku. Ya diceramah-ceramain kayak, kamu kalau misalnya ikut ujian itu yang benar, ikut seleksi itu yang benar gitu. Jangan buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang uang ya. Di situ gue juga sempat sebel gitu ya, overthinking. Nah ini yang goblok gue apa dia gitu. Perasaan udah gue jelasin sebelum gue ikut itu, gue nggak bakal keterima. Sekeras apapun mencoba, gue nggak bakal keterima karena gue bukan asli orang situ. Malah dianya bilang gitulah, kalau misalnya udah tahu nggak keterima ngapain daftar gitu. Ya mungkin emang guanya aja yang goblok gitu ya. Nah selanjutnya gue ikut seleksi di CVS Bekasi, itu adalah Seleknas. Tapi gue gagal di larinya. Waktu itu larinya minta 9 putaran, tapi gue cuma dapet 8 aja. Dan waktunya udah habis. Dan coba tebak ketika gue pulang, kena kultum lagi. Akhirnya gue juga sempet jadi inferior gitu kan, kayak overthinking, gak bisa tidur, ngerasa kayak dipojokin terus. Akhirnya gue ngambil seleksi di swasta, langsung interview dengan orang Jepang. Dan ternyata gue berhasil di situ. Dan waktu itu LPK-nya itu bilangnya kalau misalnya ke Jepang di sini lewat SO 30 juta, terus biaya LPK-nya 7 juta, biaya MCU-nya 1 juta, itu belum biaya makan dan lain sebagainya. Tapi ketika gue lolos di LPK SU ini, LPK SU-nya bilang 25 juta. Nah disitulah mulai muncul perdebatan gitulah, kok beda. Akhirnya salah seorang gurunya itu ngaku kalau uang 5 jutanya itu dimasukin ke saku gitu. Ya simpelnya kalau sekarang bahasanya itu uang shokai atau uang perkenalan. Akhirnya saudara gue ini tadi yang ngeremehin gue, kayak ngerasa nih anak kayaknya nggak bakalan lolos gitu kan. Malah berbalik kayak ngejorokin, ntar kalau misalnya kamu saya bayarin nanti kamu nggak berangkat, ntar kalau misalnya kamu saya bayarin nanti kamu nggak betah terus pulang gitu kan. Soalnya ini kamu uangnya pinjem dan bla bla lain sebagainya. Terus di situ dia juga kayak bawa-bawa orang tua gua gitu, kayak orang tua gua, masa orang tua lu nggak punya emas? Padahal ya kan ente yang nawarin bos gitu kan ente menawarkan diri untuk ngebantu gitu, kok tiba-tiba ketika gua lolos malah begitu. Di sisi lain kayak pihak LPK juga diem aja. Terus informasi dari saudara gua bilang ke ibu gua juga gitu kan, loh yang punya LPK ini dia itu katanya mau ngebantu gua, tapi uangnya udah dipakai untuk umroh, jadi nggak ada uangnya. Kayak akhirnya itu malah saling menyalahkan gitu loh guys, dan suasananya jadi semakin keruh. Akhirnya di situ tuh gue memutuskan untuk pulang ke Surabaya. Nah tapi pulang itu gue nggak langsung yang kayak mengundurkan diri, gue juga coba pinjam ke sana, pinjam ke sini ke saudara gue yang lainnya gitu, tapi tidak dapat. Ya anak muda gitu ya, baru lulus tiba-tiba minta pinjam 30 juta kan aneh gitu ya.
Dan di situ gue pun jadi kayak sebel, benci gitu kan. Kenapa ketika gue gagal diceng-cengin, tapi ketika gue lolos malah kayak begini gitu kan, kayak lepas tanggung jawab. Sampai pada suatu titik orang tua gue bilang kayak udah ikhlasin gitu ya, ikhlasin. Dan di situ gue kayak udahlah gitu kan, gue ngurung diri di kamar beberapa hari sampai akhirnya gue udah mulai bisa menerima kalau sebenarnya kayak saudara gue, orang lain, mereka itu punya tanggungan, mereka punya cicilan, dan mereka punya keluarga. Pada dasarnya mereka itu tidak ada kewajiban untuk ngebiayain hidup gua. Dan untuk mengakuin hal seperti itu tuh berat bos ya. Cuman ketika udah mulai bisa mengakuin, udah bisa mulai menerima, pikiran tuh jadi kayak plong gitu. Kayak semua hal yang mengganggu itu jadi terlepas. Nah disitulah baru gua mulai bangkit lagi, terus gua daftar di PT JIK. Dan di JIK itu dia pakai dana talangan, ya sesuai lah dengan kemampuan gue. Di sisi lain orang tua gue udah jelasin tadi kan, orang tua gue nggak bisa ngebiayain, tapi kalau di JIK itu dia pakai dana talangan, terus uangnya itu gue pegang, jadi gue bisa kelola uang gue sendiri. Dan waktu itu JIK adalah tempat yang cocok untuk gue. Gue masuk asrama di JIK itu 2019 April, dan saat itu juga program Tokutegino diresmikan. Dan gue tahu informasinya itu ketika gue udah masuk di JIK dan gue menjalanin pelatihan di situ. Nah, masa iya gue lepas gitu kan? Untuk gue masuk ke sana tuh banyak gitu hal-hal yang udah gue korbanin. Jadi kayak ya udahlah, jangan serakah gitu. Ini gue udah dapet tempat yang cocok yang mau ngebiayain gue, dan di sini gue udah oke, makanya gue ambil. Jadi itulah alasan kenapa gue gak ambil Tokutegino, tapi gue malah ambilnya magang. Sebagai penutup teman-teman, di video ini gue tidak merendahkan siapapun, gue tidak menyalahkan siapapun maupun saudara gue atau lembaga atau orang-orang yang tidak menolong gue pada saat itu. Tolong dengerin gue ya teman-teman. Pada dasarnya setiap orang itu punya cicilan, mereka punya tanggungan, mereka punya keluarga, dan tidak ada kewajiban mereka untuk ngebiayain hidup lu, hidup gue ya, hidup kita gitu. Dan apabila nanti ketika kita udah kaya atau udah lebih sukses, kalau misalnya kita ingin ngebantu seorang, nggak ada kewajiban harus ngebantu sekian. Semuanya itu semampunya dan sepantasnya. Jadi jangan sampai mengiyakan suatu hal yang nggak bisa teman-teman sanggupin. Dan di sini gue tidak menanamkan kebencian kepada kalian gitu, karena lu nyatanya makanya gue jawab. Intinya gue udah merelakan itu dan gue tidak ada dendam dengan siapapun. Udah deh gitu aja. Semua yang baik-baiknya itu dari Tuhan dan yang jelek-jeleknya dari gua. Semoga video ini bermanfaat dan bisa ngebantu teman-teman. Semoga buat teman-teman yang pengen ke Jepang dilancarkan prosesnya. Kalau misalnya lu suka dengan konten video gua, jangan lupa lu follow, like, komen, dan share video gua. Jamete kurete arigatou. Mata nih.